21 April yang akan datang ini kita sama-sama ketahui adalah Hari Kartini. Adik bertanya tentang apa yang akan dilakukan pada hari itu. Pertama adalah saya akan mengumpulkan semua elemen perempuan, ya, baik guru maupun profesional dan ASN, untuk bisa bersama-sama duduk untuk membahas tentang hal-hal yang penting yang harus dilakukan kaum perempuan dalam kaitan pra dan before pandemi ini. Karena saya katakan before dan pra dan sebelumnya dan setelahnya, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berhenti, dan saya pikir kaum perempuan dan anak adalah merupakan bagian yang sangat terpukul ya dengan keadaan yang saat ini dialami oleh bangsa dan negara kita. Jadi itu adalah momen yang sangat tepat untuk saya melakukan rekonsiliasi perasaan ya kaum perempuan dalam kaitan mendengar pendapat dan juga sejak pandemi ini banyak sekali usaha di rumah yang dilakukan oleh para istri. Demikian. Apa kira-kira harapan ini untuk Hari Kartini untuk kedepannya untuk kaum perempuan dan ibu? Tentu saja kalau ibu buka, saya punya YouTube yang secara nasional sudah pernah ada, di TV pun di online. Kalau dibuka kembali teman-teman pers, saya sudah berkeliling, hampir separuh hidup saya berkeliling hanya untuk bicara tentang bagaimana potensi perempuan Indonesia, perempuan di dunia sekalipun. Ketika saya ada di PBB sebagai perwakilan perempuan Indonesia, pengusaha perempuan Indonesia pada saat beberapa waktu lalu, saya juga menyampaikan kepada dunia luar bahwa perempuan Indonesia itu tangguh ya, berdasarkan sejarah dan kekuatan emosional. Kaum perempuan memang berada dalam nokta yang perlu diperhitungkan. Begitupun dalam dunia politik, tentu tahu ya bagaimana peranan perempuan di dalam memberikan kontribusi kepada para pemilih, para caleg, para partai untuk menyemarakan pesta demokrasi. Nah, sehingga saya berpikir pertanyaan ini sangat bagus. Harapan saya tentunya ya di 21 April ini tidak lagi berbicara tentang gender ya, Marian ya. Kita bicara tentang bagaimana perempuan Indonesia membangun potensinya secara bersama melalui keterampilan-keterampilan yang tersembunyi selama ini dia miliki, sehingga masa pandemi ini diizinkan oleh Tuhan untuk kami perempuan ini bisa menyampaikan bahwa kami juga mampu, kami juga bisa, kami kuat mengatasi masa pandemi. Tidak semua loh ibu perempuan bisa jadi ibu, tapi setiap ibu pasti dia seorang perempuan, betul ya. Nah, oleh sebab itu saya menganggap bahwa momen 21 April ini akan saya jadikan momen silaturahmi, feeling reformation ya, perasaan yang menumbuh kembangkan perasaan satu dengan yang lain. Jadi ada sense of belonging dan rasa kepemilikan kita terhadap kalimat perempuan Indonesia. Jadi kita tidak lagi karena Kartini kita perlu begini begitu ya, tidak perlu. Nah, kita lihat banyak sekali kasus yang terjadi, teguran sapa, sentuhan yang bisa membuat orang merasa bahwa dia tidak sendiri dalam menghadapi persoalan. Ini yang perlu, sehingga Tuhan melakukan pandemi bukan untuk menjadikan kutuk bagi bangsa atau negara atau dunia, tetapi Tuhan minta kita semua, yang suami, yang istri, yang anak-anak ikut berpartisipasi dalam menghadapi kesulitan ini. Jadi tidak ada lagi istilah anak manja, tidak lagi istri manja ya. Istri harus keluar cari bantu suami ya, ibu-ibu ya. Jangan cuma beli-beli apa-apa, jangan cuma terima sesuatu, tapi harus kreatif, teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat seperti ini sekarang ini, ada inisiatif-inisiatif anak-anak diizinkan oleh orang tuanya untuk kreatif. Ini mendorong sekali anak-anak untuk menjadi mandiri ya. Jadi ekonomi mandiri yang selama ini didengungkan oleh para pemimpin itu sebenarnya hanya bullshit saja kalau tidak ada peristiwa pandemi. Sehingga pandemi ini saya anggap sebagai berkah, sebagai anugerah yang diizinkan Tuhan terjadi untuk merubah konsep berpikir kita semua, bahwa dengan anak-anak muda membuka seperti ini, mereka menjadi orang-orang yang siap menghadapi apa saja. Ketika putus sekolah karena tidak mampu lagi dibiayai, mereka sudah mempunyai pendapatan sendiri untuk melanjutkan sekolah ya. Sehingga tidak akan ada lagi orang tua yang bunuh diri, tidak akan ada lagi perceraian, tidak akan ada lagi anak yang hopeless kemudian mereka juga bunuh diri. Ingat bahwa ada tingkat persentase bunuh diri anak-anak di Indonesia semakin menajam sejak pandemi ini. Jadi saya kira
ini yang saya ingin pesankan kepada setiap pemimpin di wilayah maupun Bapak Presiden, yang izin Bapak Presiden, bahwa semua persoalan ekonomi, semua kekalutan bangsa itu sebenarnya ada di tangan perempuan penyelesaiannya. Sehingga kekuatan perempuan itu tidak boleh sama sekali diabaikan atau dianggap cuma sebagai pelengkap. Pelengkap politik, pelengkap apapun juga istilahnya. Jadi masalah gender itu buat kami penting sekali, tetapi gender tidak boleh dihina-bobokkan sehingga nilai real kemampuan perempuan itu tidak ada lagi, semakin hari semakin menurun. Artinya saya sebagai pengamat politik perempuan dan anak sekaligus sebagai hamba Tuhan, ya, saya bekerja juga melayani anak-anak yatim dan juga karena mentalitas orang sejak pandemi ini banyak yang terjadi penyimpangan kejiwaan. Kenapa? Stres, under pressure, di bawah tekanan, sehingga dia menjadi suami pemimpin yang bisa membawa you ke surga dan anak-anak, dan kemudian you bisa juga menjadi kebanggaan suami. Kenapa? Itulah fungsi perempuan yang terutama, bahwa tidak semua perempuan itu seorang ibu menerima predikat itu, tetapi seorang ibu pastilah kita yakini dia seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Adalah makhluk tertinggi dari ciptaan Tuhan yang melahirkan generasi-generasi yang tentu sesuai kehendak. Demikian kira-kira pesan saya. Keterampilan lebih diadakan di kecamatan, di desa, turun kita semua. Kalau perlu ada bakti sosial di masa Ramadan ini, puasa, ya teman-teman wartawan, saya ada inisiatif bersama teman-teman saya dari Ikatan Pengusaha Kristen Indonesia itu menjambangi panti-panti asuhan, menjambangi rumah-rumah lansia, ya, panti-panti jompo, untuk bersilaturahmi dengan mereka karena kita juga nanti akan tua, ya. Tentu mari kita merasa ada semacam kekuatan yang bisa membangun satu dengan yang lain. Itulah tugas. Karena kebanyakan di rumah jompo nenek-nenek, bukan kakek-kakek. Saya tidak tahu mengapa ini. Mesti saya juga adakan penelitian. Begitu ya. Terima kasih teman-teman pers. Sukses selalu dan salam untuk ibu dan istri.